Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama membahas laporan keuangan triwulan 1 2024. Kali ini kita akan membahas PANS, panen sekuritas TBK. Sebelumnya, apabila pembahasan kita ini bermanfaat bagi Anda, silahkan di like dan di subscribe ya, ataupun di komen juga. Sebelum kita lanjut lagi, saya ingin menyatakan bahwa analisa ini adalah analisa bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya. Karena setiap investor itu mempunyai pola pikir yang berbeda-beda, dan apa yang saya sampaikan ini adalah sebagai bahan pembanding saja. Kemudian analisa ini berdasarkan analisa fundamental, khususnya value investing. Jadi pembahasan kita adalah seputar angka-angka atau data-data dari laporan keuangan dan yang sudah disarikan lagi dari sekuritas untuk kita ambil sebuah kesimpulan. Kemudian untuk masalah proyeksi, analisa proyeksi dan lain-lain, itu mungkin bisa Anda cari dari data-data yang ada ya, maksudnya dari berita-berita. Saya lebih berfokus kepada laporan keuangannya. Baik, panen sekuritas atau PANS adalah perusahaan sekuritas ya. Artinya di sini perusahaan yang menjadi perantara kita sebagai investor untuk membeli atau menjual saham kita ya. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari PT Bank Pan Indonesia atau Bank Panin. Jadi perusahaan ini adalah anak usaha dari grup Panin ya, dan memiliki PAN Sekuritas ini mempunyai dua anak usaha, yaitu Panen Asset Management dan PT Patria Investama. Perusahaan menyediakan berbagai layanan keuangan seperti perantara perdagangan efek, keuangan perusahaan, perdagangan margin, reverse repo, manajemen aset, dan lain-lain ya. Jadi mereka ini menjadi perantara perdagangan, kemudian perdagangan margin juga mereka layani, kemudian untuk repo juga melayani, manajemen aset juga ya. Berarti hampir semua, kalau tidak semua layanan mereka punyai ya. Apalagi ini adalah anak usaha dari bank ya. Baik, kita akan lanjut ke bagian datanya ya. Kita bahas dulu masalah datanya dulu ya sebelum kita beritanya. Secara valuasi ini data dari triwulan 1 ya, sudah triwulan 1, artinya IPS TTM-nya ini sudah melibatkan triwulan 1 tahun 2024. Berarti yang IPS di triwulan 1 2023 itu sudah ditinggal dimasukkan IPS di 2024 ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dari book value-nya perusahaan ini termasuk masih yang bisa bertumbuh kembang ya. Masih ada dari data dari book value yang ada ini 25% masih di bawah dari book value-nya. Kemudian valuasinya juga sangat murah. Bukan sangat murah sebenarnya, ini valuasinya ini murah tapi sudah dekat-dekat dengan wajar ya. Kemudian karena belum ada dividennya ya, belum ada pengumuman dividen, ini kita mendasarkan ke DPR tahun lalu yaitu 72%. Dengan EPS yang ada di triwulan 1 ini 250, maka dividen yield-nya itu sekitar 9,25, berarti ini termasuk besar, dividennya termasuk besar ya. Kemudian kita cek di berita bahwa perusahaan ini mencatatkan laba bersih di triwulan 1 ya. Mencatatkan laba bersih di tahun 2023 ini sebesar 130,41 miliar.
untuk di tahun 2023 tadi itu hasilnya turun 47,5% dibanding tahun 2022 yang 248,37 miliar ya. Jadi laba per sahamnya jadi melorot ya. Sehingga laba IPS-nya itu 183. Nah, di kuartal 4 tahun 2023 itu IPS-nya itu sekitar 183. Tapi kalau di Stockbit itu 181 ya. Nah, di kuartal 1 ini ternyata dia ada mengalami peningkatan sehingga menjadi 210 ya. Berarti kuartal 1-nya ini meningkat tajam sehingga dia menjadi 210 ya. Baik, dengan demikian di TTM di kuartal 1 ini dividennya ini 9,25% termasuk besar ya. Kita ambil simpulan saja dulu ya dari data yang kita dapatkan di sini bahwa dari segi nilai bukunya ini sangat besar untuk berkembang dan valuasinya ini sudah murah tetapi dekat-dekat dengan wajar ya. Artinya murahnya ini murah dekat-dekat wajar. Dividennya besar, DPR-nya besar. Hanya permasalahannya sedikit saja yaitu bahwa pengendali bisa trading. Maksudnya di sini pengendali ini punya saham yang bisa ditradingkan. Meskipun ada sekitar 22% itu tidak ditradingkan ya. Oleh karena itu saya berkesimpulan bahwa perusahaan ini layak invest ya. Perusahaan ini layak saja diinvestasi karena itu tadi dividennya besar, valuasinya murah walaupun dekati ke wajar ya. Hanya tinggal yang terakhir ini concern kita adalah cek GCG perusahaannya ya. Cek saja perusahaannya apakah ada terkait masalah, pernah bermasalah atau tidak. Kemudian juga cek juga ini grupnya, grup panen ya. Kemudian apakah ada masalah atau tidak ya. Kemudian sepak terjang grupnya seperti apa itu juga perlu dicek ya. Kalau memang nanti simpulannya bagus maka silahkan diinvestasi di sini. Tetapi kalau menurut Anda perlu concern lebih jauh maka silahkan untuk tidak membeli saham ini ya. Itu saja analisa saya. Jadi sekali lagi silahkan bagi Anda yang mau membeli saham ini, lanjutnya adalah cek perusahaannya, juga cek grup perusahaannya ya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.